Reformasi Birokrasi. Kelompok 2 Angkatan 31 dengan anggota kelompok strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada pelayanan administrasi, tapi juga mencakup perubahan pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kompetensi aparatur. Dalam implementasinya, masih terdapat berbagai macam kendala yang menyebabkan pelayanan publik tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis isu untuk menentukan prioritas permasalahan yang segera ditangani dengan menggunakan metode APKL dan FISBON agar dapat ditemukan akar penyebabnya. Pada kenyataannya, implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam bidang pemanfaatan teknologi dan informasi. Beberapa pelayanan masih dilakukan secara manual, sehingga menghambat proses administrasi dan menjadikannya kurang efisien. Selain itu, kompetensi ASN dalam menghadapi transformasi digital juga masih perlu ditingkatkan. Kurangnya inovasi dan budaya kerja adaptif menyebabkan pelayanan publik belum menjadi optimal. Koordinasi antar bagian yang belum efektif juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi, kita dituntut menerapkan nilai dasar berakhlak seperti berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan terhadap reformasi birokrasi, terdapat analisis isu. Yang pertama adalah kompetensi ASN dalam pelayanan yang belum optimal, seperti petugas pelayanan yang belum memahami prosedur terbaru sehingga masyarakat kembali lagi untuk mengurus administrasi karena belum pahamnya petugas. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi informasi yang belum optimal. Contohnya kita lihat seperti dalam kasus pelayanan atau perizinan administrasi masih dilakukan dengan cara yang manual. Yang ketiga ada koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan tugas belum maksimal. Contohnya seperti data yang digunakan masyarakat harus diverifikasi dari beberapa unit kerja, tetapi dalam pelaksananya berjalan lambat dan belum maksimal. Yang keempat adalah proses pelayanan administrasi masih lambat dan belum optimal. Contohnya seperti terkadang banyak yang menggunakan kertas atau manual dalam saat proses pendaftaran, sehingga tidak maksimalnya dalam proses pelayanan. Yang kelima adalah budaya kerja ASN belum adaptif terhadap perubahan. Contohnya dari sebagian pegawai masih menggunakan cara manual dan enggan untuk beralih ke digital atau online. Berdasarkan hasil analisis APKL diperoleh isu dengan nilai tertinggi atau per isu, yaitu isu dengan nomor 2, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik belum optimal. Alasan pemilihan core isu di sini ada 5 alasan. Yang pertama ada sangat relevan dengan reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua, karena isu tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Kemudian yang ketiga ada menjadi tuntutan utama di era digitalisasi. Kemudian keempat, memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kerja organisasi. Dan kelima, memungkinkan dilakukan inovasi dan aksi perubahan. Dalam memilih isu, di sini kita menggunakan teknik APKL, di mana A-nya itu aktual, B-nya problematik, K-nya kehalayakan, dan L-nya layak atau kelayakan. Di sini kita menggunakan nilai 1 sampai 5, di mana nilai 5 di sini itu menjadi isu yang sesuai dengan poin yang ada di sini. Di sini bisa dilihat dari isu nomor 1, yaitu kompetensi ASN dalam pelayanan publik belum optimal. Untuk keaktualan sendiri di sini ada nilai 4, dan untuk problematik bernilai 4, kehalayakan bernilai 4, dan kelayakan bernilai 4. Oleh karena itu, dari permasalahan ini kita dapat mengelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Ada 6 kategori, yaitu kategori manusia yang pertama, atau bisa kita sebut sumber daya manusia. Kemudian kategori metode atau proses kerja, kemudian kategori teknologi, kemudian kategori material atau informasi, kemudian kategori lingkungan atau organisasi, dan yang terakhir kategori ukuran atau evaluasi. Di kategori pertama, yaitu manusia atau bisa kita sebut sumber daya manusia, kita menemukan beberapa akar permasalahan, yaitu kompetensi digital ASN masih rendah,
kurangnya pemahaman pemanfaatan teknologi informasi, kemudian resistensi terhadap perubahan atau belum adaptifnya sumber daya manusia kita terhadap perubahan di masa yang akan mendatang. Kemudian ada pelatihan atau pendampingan yang belum berkelanjutan. Kemudian masuk kategori metode atau proses kerja, yaitu kita dapat menemukan akar permasalahan SOP pemanfaatan teknologi informasi atau TI masih belum jelas. Kemudian proses bisnis belum terintegrasi secara digital. Pemanfaatan TI belum menjadi budaya kerja atau culture set. Kemudian yang terakhir, monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi masih belum berjalan efektif. Kemudian di kategori ketiga ada teknologi. Kita menemukan akar permasalahan yaitu sistem aplikasi belum berjalan secara terintegrasi atau tersistematis. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi kita masih belum memadai, dan keandalan sistem masih sering mengalami gangguan sistem. Dan yang terakhir, fitur aplikasi belum sesuai dengan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pengguna. Kemudian masuk ke kategori material atau informasi. Kita dapat menemukan akar permasalahan yaitu data belum dikelola dengan baik, atau kita belum memiliki database yang memadai dan terintegrasi. Kemudian yang kedua, kualitas data belum akurat dan mutakhir. Yang ketiga, belum ada standar data yang seragam. Dan yang keempat, informasi antar instansi atau unit kerja belum selaras atau terintegrasi. Dan yang kelima ada kategori lingkungan atau organisasi. Kita menemukan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, dukungan pimpinan terhadap pemanfaatan teknologi informasi itu belum optimal. Dan yang kedua, koordinasi antar unit kerja dalam pemanfaatan teknologi informasi ini masih lemah. Yang ketiga, anggaran untuk teknologi informasi ini belum memadai. Dan yang keempat, budaya kerja belum adaptif terhadap perubahan digital. Dan yang terakhir ada kategori pengukuran atau evaluasi, yang mana kita menemukan akar permasalahan, yaitu yang pertama, indikator keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi belum jelas. Yang kedua, evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi belum dilakukan secara berkelanjutan atau rutin. Yang ketiga, laporan dan tindak lanjut hasil evaluasi belum optimal. Dan yang terakhir, tidak ada penghargaan atau insentif atas pemanfaatan teknologi informasi yang baik. Atas hasil analisis isu yang dapat kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan tidak hanya datang dari satu faktor, melainkan dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dalam menentukan transformasi digital yang efisien dan berkesinambungan. Demikian analisis isu yang kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Habib, Saya Luar. Saya Nesti. saya Gibi. Saya Iza. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.